Bagaimana dengan teknologi orang dulu yang bisa membuat seperti itu? Nah, itu salah satu kearifan lokal. Bagaimana Pak, menurut Bapak tentang lapangan Merdeka yang sekarang sampai ke meja hijau? Kawasan Lapangan Merdeka itu adalah satu heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagai orang yang pernah melihat Lapangan Merdeka itu dulu ketika dia masih, kita katakanlah pakai istilah asli, ya terus terang kalau sekarang ditanya sama saya ada perasaan kecewa. Oke sahabat Egindo, kita ketemu lagi. Kita hari ini bicara tentang lingkungan, tentang kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan. Sahabat Egindo, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Sekretaris Badan Warisan Sumatera, Bapak Muhammad Sukri Nasution, Sarjana Teknik. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke sahabat, kita buka apa dulu, masker. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, kita mau bicara tentang kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup. BWS Badan Warisan Sumatera itu peduli ya tentang kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup. Apa itu BWS Pak? Dan mengapa harus ada BWS? BWS itu Badan Warisan Sumatera yang didirikan pada 16 Mei 2012 dengan akte notaris Yunasril dan disahkan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI. BWS itu adalah kumpulan orang-orang yang berkepedulian terhadap peninggalan sejarah atau heritage, bertujuan bagaimana agar peninggalan sejarah itu tetap ada dan bisa terekspos ke generasi berikutnya agar tidak punah. Di mana BWS juga mengelola 3 pusat informasi dan dokumentasi. Yang pertama itu Pusat Informasi dan Dokumentasi Medan Deli, ada juga Pusat Informasi dan Dokumentasi Perbukuan Sumatera, ada juga Pusat Informasi dan Dokumentasi Mandailing. Wah, lihat, dengar sahabat ini. Ternyata BWS itu Badan Warisan Sumatera. Nah, sekarang dia fokus ya, ada 3. Medan, Deli Serdang, Mandailing. Itu semua Sumatera Utara. Sebenarnya Pak, kalau di Mandailing itu gimana kearifan lokal menjaga lingkungan hidup ini? Kalau untuk di Mandailing sendiri, kalau kita lihat dari sejarahnya, kita berbicara dari satu Sopo Godang. Sopo Godang harus ada opuk, harus ada halaman bolaknya, ya ada tobat. Kalau tobat kita anggap sebagai satu kearifan lokal untuk menjaga lingkungan, kita coba cerita begini. Tobat itu tujuannya adalah kolam ikan, di mana ikan-ikan yang ada di daerah itu dimasukkan ke dalam suatu kolam yang diletakkan di berdekatan dengan Bagas Godang. Nanti benih-benih ikan itu kalau ada, itu akan ditangkap dan dilepaskan ke sungai. Sekali setahunlah masyarakat boleh memanen isi sungai yang ada. Jadi dengan cara seperti ini mungkin kelestarian ikan yang ada di sungai satu daerah itu akan terjaga, bibitnya tidak akan punah. Itu salah satu contoh. Kalau kita bicarakan terhadap lumbung padi atau opuk tadi, saya rasa opuk itu juga bisa dianggap sebagai kearifan lokal yang berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan atau ketersediaannya bibit dan bahan pangan. Kalau saat ini masyarakat modern mungkin menggunakan rice box, tempat penyimpanan beras, dan itu letaknya di dalam rumah dengan suhu yang terjaga, terkondisikan. Bagaimana dengan teknologi orang dulu yang bisa membuat seperti itu? Nah, itu salah satu kearifan lokal. Mereka membuat dengan dinding dari bambu yang sudah diawetkan, di mana di tengah-tengah dinding bambu itu mereka isi dengan batu. Tujuannya batu itu adalah untuk menjaga suhu. Kalau suhunya panas
pada siang hari, pada saat malam batu akan mengeluarkan suhu panas. Jadi kelembapan yang ada akan terjaga itu. Kalau seandainya siang kondisinya dingin, itu hangat di dalam. Kalau saya dingin nanti pada saat siang hari, suhu batu yang dingin tadi itu akan merembes ke dalam lumbung, sehingga suhu yang ada di dalam lumbung padi itu akan tetap selalu terjaga. Dan lumbung padi ini sangat bagus. Istilahnya kalau seandainya ada masyarakat yang kekurangan makan atau belum mampu atau kehabisan bahan makanan, dia bisa mengambil ke lumbung padi itu. Kalau seandainya masyarakat kekurangan bibit untuk menanam sawah, dia bisa ngambil dari lumbung padi itu untuk membuat pembibitan, sehingga benih padi yang ada, varietas yang ada di kampung itu sendiri atau di hutan itu sendiri akan tetap terjaga. Saya rasa begitu, Pak Padmin. Wah, luar biasa. Kearifan lokal itu dalam melestarikan lingkungan ini menurut Pak Muhammad Sukri luar biasa. Ternyata bukan hanya bicara jadul ya, zaman dulu, tapi juga bicara sekarang. Tapi ada yang menarik, Pak Sukri. Kira-kira keberadaannya sekarang gimana itu? Kearifan lokal yang ada di Mandailing. Kalau kearifan lokal yang ada di Mandailing itu biasanya sih kalau kayak Lubuk Larangan itu masih ada sampai sekarang, dan itu dibukanya pada saat hari-hari besar, misalnya Lebaran. Ya kayak Lebaran baru ini mungkin baru dibuka itu. Kalau lumbung padi itu sendiri hanya beberapa tinggal. Itulah harapan kita itu, mengeksplor ini semua supaya bisa dilestarikan dan masyarakat generasi berikutnya itu bisa tahu tuh apa fungsinya. Nah ini dia. Jadi BWS kira-kira untuk hal-hal semacam ini program apa yang akan kita buat? Langkah apa yang harus dilakukan oleh BWS? Kalau langkah yang dilakukan oleh BWS, kita sudah bergerak. Misalnya kita sudah ada membuat suatu perpustakaan yang di depannya kita bangun itu ada satu sopo godang. Itu kalau misalnya kita tidak buat, mungkin kalau yang lain tidak melestarikan, orang akan bingung itu. Mana sih sopo godang, seperti apa sih sopo godang? Makanya kita buat seperti itu. Kita juga akan mencoba bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Gimana caranya agar ini semua bisa terlestarikan dan bisa dikenal sama masyarakat generasi berikutnya. Oke, sahabat Degindo, kita tadi sudah bicara tentang Mandailing. Tapi ada hal yang menarik tentang lingkungan juga, yang sekarang lagi booming lah kata, kan? Ada satu situs atau lingkungan yang orang oleh Deli Serdang atau Medan katakan itu menjadi perhatian sekarang, yaitu lapangan Merdeka. Karena Lapangan Merdeka mau dimerdekakan. Nah, BWS tadi sangat peduli dengan lingkungan. Kita mau tanya juga, bagaimana Pak menurut Bapak tentang Lapangan Merdeka yang sekarang sampai ke meja hijau? Dari segi kami dengar juga itu bukan hanya, memang kami dengar itu ada LBH Humaniora, tapi didukung oleh beberapa komunitas masyarakat sipil. Nah, kami lihat di BWS juga ada di situ. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kita sangat peduli dengan Lapangan Merdeka. Karena Lapangan Merdeka itu merupakan satu ikon tuh Kota Medan. Mungkin juga kalau seandainya bisa kita bilang Sumatera Utara itu ikonnya Kota Medan. Jadi Lapangan Merdeka itu sangat-sangat berperan penting. Tapi kalau kita mau melihat kepeduliannya BWS sudah menjalin kerjasama sama Badan Hukum Humaniora. Jadi kita akan mencoba gimana caranya. Yang kita butuhkan tuh hanya satu sebenarnya, agar diakui oleh pemerintah bahwasanya kawasan Lapangan Merdeka itu adalah satu heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Karena kalau itu tidak diakui, kita nggak bisa bayangkan tuh ke depannya gimana, apakah akan bangunan pencakar lagi di sekelilingnya. Sementara kita tahu Belanda dulu membuat itu Lapangan Merdeka sebagai zona hijaunya Kota Medan. Tapi kita sangat antusias mengatakan itu sangat penting sebagai zona hijaunya Kota Medan. Berarti BWS juga peduli, kemudian itu beberapa komunitas juga peduli. Nah, artinya di sini kepedulian kita untuk semuanya. Tadi tentang lingkungan hidup dan juga tentang bagaimana BWS mensikapi adanya gugatan ke pengadilan. Oke, sahabat Degindo, tadi bincang-bincang saya dengan
Pak Sukri Nasution, Muhammad Sukri Nasution, Sarjana Teknik dari Sekretaris Badan Warisan Sumatera. Tapi rasanya kita tidak lengkap. Tadi di ujung kita bicara soal lingkungan hidup, kearifan lokal, ya, bagaimana yang dulu ternyata sekarang masih dilestarikan, bahkan ada. Tapi khusus untuk lapangan Merdeka, ada satu yang masih belum sempurna. Kami Egindo mau tanya dulu kepada warga masyarakat yang ada di Kota Medan. Oke, sebentar Egindo. Sahabat Egindo, kita ketemu lagi. Tadi dengan Pak Muhammad Sukri Nasution, Sarjana Teknik. Sekarang saya bersama Bapak Dr. Rijali Nasution di NA. Beliau ini pernah menjadi hero di QND. Dan saya sekarang berada di kediamannya, yaitu di Jalan Senayan nomor 4 Medan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Rijali, kami mau tanya sedikit. Bapak yang kami dengar punya kepedulian tentang heritage, tidak diragukan lagi. Nah, masalah lapangan Merdeka juga sekarang menjadi gugatan ke pengadilan. Bagaimana menurut Bapak lapangan Merdeka sebenarnya? Ya, lapangan Merdeka Medan itu secara fisik hanya sebuah lapangan yang luas yang menjadi ikon sebuah kota. Jadi ikon kota Medan. Hanya banyak hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa Medan itu secara resminya pernah lama, mungkin sekarang orang jadi bingung, bahwa Medan itu pernah mendapat julukan Paris Pan Sumatera. Nah, ini kan kalau orang bicara Paris, yang udah pernah ke Paris maupun yang nggak pernah ke Paris pasti mengakui bahwa Paris itu kota yang sangat indah di dunia. Tidak ada yang mengatakan itu tidak indah. Itu artinya kita tahu bahwa dulu kota Medan itu indah, tersusun rapi. Jadi dia sebuah ikon yang secara fisik ya hanya sebuah lapangan. Tapi yang sering dilupakan orang latar belakang historis, latar belakang budaya dan tujuannya. Jadi dia yang mengandung banyak hal yang seharusnya memang dipelihara baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Walaupun kita sadari bahwa generasi yang sekarang ini tentu juga merasa, apa masalah ya dengan lapangan Merdeka itu? Kenapa nggak boleh ada kedai kopi? Kenapa nggak boleh ada jual makanan gitu? Karena mungkin mereka tidak mengetahui latar belakang historis dan sejarahnya, dan tidak mengetahui tujuan didirikannya itu. Seharusnya itu harus menjadi sebuah cagar budaya yang tidak boleh diganggu-ganggu, sehingga semua generasi-generasi itu mengetahui inilah lapangan mereka sejak dari awal. Oke, sahabat Egindo, itu tadi yang dikatakan Pak Dr. Rijal. Tapi Pak Dr. Rijal ini punya pengalaman, punya cerita sendiri secara pribadi tentang lapangan Merdeka. Bagaimana Pak ceritanya itu? Ya, saya umur setahun sudah pindah ke Medan. Tahun 52 ya, 1952. Masa sekolah tentu dimulai sekitar 1956. Nah, kami dulu kan, zaman-zaman kami kan tidak ada kekhawatiran karena lalu lintas masih enak, nyebrang jalan masih enak, dan kita kemana-mana jalan kaki. Jadi kalau dulu di sekolah kami ada waktu lowong, ya kita berangkat ke lapangan Merdeka dengan teman-teman.
Dan di hampir setiap sudut kota Medan ini kita akan melewati bangunan-bangunan heritage, ya, seperti Masjid Raya, Istana Maimun, ada lagi bangunan perkantoran, eks-perkantoran dagang-dagang Belanda, Kesawan yang ada rumah Chong Afi-nya. Jadi rasanya melewati kota Medan menuju ke Lapang Merdeka itu seperti kita melewati sebuah kota kuno yang tetap asri pada saat itu. Nah, di Lapang Merdeka sendiri dia terbuka ke empat sudutnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi, tapi ada bangunan-bangunan yang sangat nyaman untuk dilihat. Ada kantor wali kota, ada hotel Dharma Deli, ada kantor pos, ada stasiun kereta api, dan ada bangunan-bangunan lain di hampir 4 penjuru itu semua ada bangunan. Dan suasana itu begitu nikmat karena ada pohon besar, pohon trembesi. Sebuah pohon yang relatif sulit kita temukan di tempat lain. Nah, dia unik karena besar. Dan menurut saya ketika itu, semua ini ada tujuan ekologinya. Ada tujuan ekologinya karena dia memang dibangun di dekatnya ada parit yang walaupun saya bukan ahli lingkungan, tapi saya pahami itu mungkin tempat-tempat agar kota Medan ini tidak perlu banjir, ya. Tidak seperti sekarang dimana kita sebentar banjir. Tapi ya itu mungkin ada ahlinya lah yang bisa menelaah lebih. Tapi dalam bayangan saya sebagai orang awam, sebagai penikmat, sebagai orang yang pernah melihat Lapang Merdeka itu dulu ketika dia masih, kita katakanlah pakai istilah asli, ya terus terang kalau sekarang ditanya sama saya ada perasaan kecewa karena tidak bisa menikmatinya lagi. Tapi memang sulitnya karena kita generasi sudah berkembang. Kalau kita sampaikan pada masyarakat, ada masyarakat yang katakan, apa yang salah? Yang betul kan, enak kok duduk di kafe, kemudian melihat lalu lintas itu memang enak. Nah, tapi nilai sejarah, nilai budayanya, dan nilai pusaka atau warisannya itu tidak dapat kita inikan lagi. Oke, sahabat Egindo, itu tadi ngomong-ngomong kita dengan Pak Dr. Rijal Nasution tentang bagaimana Lapangan Merdeka. Tapi ada pesan yang akan kita sampaikan adalah bagaimana menjaga kearifan lokal. Ternyata kearifan lokal dan menjaga lingkungan itu yang katanya dulu tapi sekarang masih tetap ada, dan bahkan bagian daripada yang tidak terpisahkan dengan akan adanya masa akan datang. Juga tentang Lapangan Merdeka. Bagaimana Lapangan Merdeka dulu dan sekarang. Bagaimana yang kata Pak Dr. Rijal tadi, dulunya nyaman. Ada beberapa pohon-pohon yang namanya pohon trambesi. Sekarang dia tinggal satu-satu. Mudah-mudahan jangan punah. Katakanlah langka. Oke, sahabat Egindo, kita akan ketemu lagi dengan sesi berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.